Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Pak Yandri di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita berada di tema 5 subtema 1. Apa aja yang akan kita bahas pada hari ini? Di hari ini kita akan membahas seputar teks non-fiksi. Ya, di tema 5 kita mengawali tema 5 ini. Apa itu teks non-fiksi? Nah, menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Seperti yang sudah kita pelajari di pokok bahasan sebelum-sebelumnya, menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi sama saja ide pokok. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nah, untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Nah, menemukan ide pokok dan informasi yang kita dengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kemudian, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya, serta gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Ini sudah kita bahas juga di minggu-minggu sebelum ini tentang ide pokok dan cara menemukan informasi penting di dalam teks. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari suatu teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi adalah: pertama, kita harus membaca teks non-fiksi dengan seksama, dengan baik. Kedua, menentukan ide pokok dalam setiap paragraf pada teks non-fiksi. Ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Keempatnya, memperhatikan pemilihan diksi atau ejaan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Peta pikiran juga sudah kita bahas di minggu-minggu sebelum ini, menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Seperti contoh berikut. Kita pertama mengetahui judulnya. Kita baca judul dan teksnya dengan seksama. Lalu kita berikan analisis dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dan baru nanti kita dari jawaban-jawaban tersebut kita bisa simpulkan inti dari teks tersebut menceritakan atau menginformasikan tentang apa. Perhatikan contoh teks non-fiksi berikut ini. Taman Nasional Komodo merupakan daerah konservasi atau pemeliharaan untuk melestarikan hewan komodo. Taman Nasional Komodo berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas dari Taman Nasional ini kurang lebih 1.817 km. Taman nasional tersebut mulai dikenal dunia setelah dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986. Taman Nasional Komodo mencakup 3 pulau utama, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Kini, Taman Nasional Komodo menjadi tempat tinggal bagi kira-kira 2.500 ekor komodo di kawasan tersebut. Nah, dari teks non-fiksi berikut ini kita bisa ambil ide pokok atau kita bisa ambil kesimpulan tentang apa sih ini menceritakan tentang apa atau menginformasikan tentang apa sih teks di atas. Nah,
Kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Di mana letak Taman Nasional Komodo? Kemudian kita bisa menggunakan kata tanya berapa. Berapa luas Taman Nasional Komodo? Kita pun bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Misalnya, bagaimana Taman Nasional Komodo mulai dikenal dunia? Nah, pertanyaan di mana terjawablah dengan Taman Nasional Komodo terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berapa luas Taman Nasional Komodo? Luas Taman Nasional Komodo adalah kurang lebih 18.717 km. Bagaimana Taman Nasional Komodo mulai dikenal dunia? Taman Nasional mulai dikenal dunia setelah dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986. Nah, dari kata-kata tanya ini bisa kita simpulkan, kita bisa berikan ringkasan atas informasi yang ada pada teks non-fiksi tadi, yakni Taman Nasional Komodo terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai luas kurang lebih 18.717 km. Taman Nasional ini mulai dikenal dunia setelah dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986. Nah, kita bisa meringkas dari jawaban-jawaban yang sudah kita dapatkan dari pertanyaan yang sudah kita buat juga. Mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Nah, kita ketika mempresentasikan informasi yang sudah kita dapatkan dari teks non-fiksi, kita sampaikan. Misalnya kita berada di depan kelas, kita sampaikan dengan baik, dengan bagus agar informasi tersebut dapat diterima oleh pendengar. Bagaimana cara mempresentasikan dengan baik? Pertama, sikap tubuh yang tegap ketika presentasi. Kedua, adanya kontak mata dengan pendengar. Jadi kita memperhatikan mata dari para pendengar kita. Ketiga, penggunaan lafal atau intonasi ketika menjelaskan. Jadi tidak datar tapi ada naik turunnya. Keempat, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Nah, ini tadi pembahasan kita mengenai teks non-fiksi. Yang anak-anak bisa pelajari lagi, anak-anak bisa kupas lagi, anak-anak bisa baca lagi PDF-nya jika masih bingung, putar lagi videonya jika masih merasa kesulitan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan jadwal, yakni di hari Kamis. Jadi biar tugasnya anak-anak tidak menumpuk. Oke, anak-anak segera saja dikerjakan tugasnya tanpa menunda, tanpa berpanjang-panjang lebar. Pak Yandi akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.